Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita panjatkan atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. Salawat serta salam cinta, salam kangen, salam penuh kerinduan kita sampaikan kepada manusia budiman, insan pilihan. Siapa lagi beliau kalau bukan baginda Rasul Muhammad bin Abdullah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini marilah kita berbicara dalam konteks tujuan ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada manusia. Dalam firman-Nya disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu sekalian dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Hadirin hamba Allah kekasih Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk melakukan ketundukan dengan praktis ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Di antaranya adalah sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dilaksanakan kepada kita setiap muslim dan muslimah. Praktis ibadah ini sering pula kita sebut dengan ibadah ritual. Dan ibadah-ibadah ini adalah ibadah yang bukan sekadar kita laksanakan sebagai kewajiban pribadi hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi lebih daripada itu, selain kita sebut dengan ibadah ritual, dalam ibadah ritual ini yang kita laksanakan ada ibadah sosial. Maka itu praktis ibadah puasa, sholat, zakat, dan haji adalah ibadah yang seharusnya menghantarkan kita juga pada ibadah sosial. Nah hadirin hamba Allah kekasih Rasul, karena ternyata tidak cukup hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji. Karena Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada setiap kita melalui ibadah itu, karena kita diciptakan di muka bumi ini, itu pun harus bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia tidak akan dirundung kehinaan, tidak akan dia mendapatkan kebaikan kecuali ia mampu menjalin hubungan mesra kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalin hubungan harmonis kepada sesama manusia. Itulah sebabnya ibadah praktis yang kita lakukan melalui ibadah sholat tidak hanya berhenti pada ibadah kita berhubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Harus pula kita aplikasikan dalam ibadah sosial dalam kehidupan kita. Inilah yang disebut dengan fikih manajerial. Ya, kita paham tentang ibadah sholat, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah zakat, melaksanakan ibadah haji sebagai kepemahaman kita dalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dalam pemahaman
ilmu agama, fikih, dengan ketentuan pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut. Namun demikian, kita pula harus memanajenya, bahwa ibadah itu tidak hanya berhenti pada hablum minallah, tapi juga ada hablum minan nas, berhubungan mesra kepada sesama manusia. Bagaimana menjalin hubungan mesra kepada sesama manusia? Melalui ibadah-ibadah tersebut. Salat contohnya, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Salat yang kita laksanakan adalah ibadah hablum minallah, berhubungan mesra kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi perlu kita ingat bahwa salat itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai salat, kita masih ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beraktivitas dalam kehidupan, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita memiliki anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekayaan, tapi tidak lalu kita menjadi sombong dengan kekayaan yang kita miliki, sebab ada yang serba maha, yaitu maha kaya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diberikan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki pangkat dan jabatan, kita tidak akan sombong, karena ada yang maha tinggi, yang memiliki jabatan lebih tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Inilah sifat sosial yang harus diimplementasikan dalam kehidupan kita. Hadirin hamba Allah kekasih Rasul, selain daripada itu, hubungan mesra apa kepada sesama manusia dalam hubungan sosial dalam ibadah salat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa salat didirikan untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini artinya apa? Ketika orang yang melaksanakan ibadah salat kemudian diwujudkan, dipraktekkan bahwa salatnya mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, sehingga kemudian mengamankan lingkungan, mengamankan kehidupan sosialnya. Inilah ajaran salat dalam ibadah ritual sosial dalam kehidupan. Hadirin hamba Allah kekasih Rasul, demikian pula dalam ibadah puasa. Ibadah puasa yang diperintahkan kepada setiap kita adalah bahwa puasa bertujuan membentuk karakter kehidupan bagi setiap pelakunya. Karena puasa bertujuan la'allakum tattaqun, untuk membentuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hamba Allah kekasih Rasul, as-saumu junnah, puasa itu adalah perisai. Ini artinya apa? Dengan ibadah puasa, dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berpuasa, hendaknya ini menjadi kemudian perisai bagi setiap kita atau pelaku ibadah puasa untuk dapat menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, ibadah puasa juga mengajarkan kepada setiap pelakunya bahwa ia merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin, orang-orang fakir, dan ini mengajarkan sifat empati, kasih sayang kepada sesama yang lain. Karena manusia muslim dan muslimah, innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara. Inilah hadirin hamba Allah kekasih Rasul, ajaran ibadah puasa dalam konteks sosial yang harus dipraktekkan sebagai hubungan mesra kepada manusia lainnya. Yang ketiga adalah ibadah zakat. Ibadah zakat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengeluarkan sebagian daripada harta yang kita miliki. Ya, betapapun dan siapapun kita, secara logika mungkin akan beranggapan bahwa harta yang kita miliki, bahwa anugerah yang saat ini kita dapatkan adalah jerih payah kita.
namun itu harus kita keluarkan karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hablum minallah, hubungan mesra kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai hablum minan nas, lewat harta yang kita miliki, kita mampu berbagi kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah ritual sosial dalam kehidupan ibadah zakat kita. Yang terakhir, ibadah haji. Hadirin hamba Allah kekasih Rasul, kita saudara-saudara, tuan-tuan yang mampu melaksanakan ibadah haji, ini adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dilaksanakanlah perintah haji itu. Namun demikian, dalam perintah haji itu adalah bagian daripada napaktilah sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat sejarah kehidupan beliau seperti apa kehidupan beliau, maka ini pula harus dipraktekkan dalam kehidupan sosial. Hadirin hamba Allah kekasih Rasul, inilah yang kita sebut bahwa ibadah ritual tidaklah sebatas pada hablum minallah. Karena kita hidup di dunia ini, maka itu pula penting bahwa ibadah-ibadah ritual tadi, sholat, puasa, zakat, haji, mampu menebar rahmat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sosial yang disebut dengan ibadah sosial. Maka fikih manajerial ini penting. Artinya apa? Perlu tidak hanya kita memahami fikih ibadah sholat, fikih ibadah puasa, fikih ibadah zakat, fikih ibadah haji, tapi praktisnya perlu kita manage untuk mampu menjadi ibadah sosial. Karena bagian daripada ibadah yang kita lakukan sebagai hablum minallah perlu juga menjadi bagian ibadah sosial dalam kehidupan kita. Hadirin hamba Allah kekasih Rasul, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua, sehingga pada gilirannya kita diberikan kekuatan iman Islam untuk melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.